Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan penerapan nilai-nilai Pancasila pada profesi sehari-hari. Kita awali dari Pancasila pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini berhubungan erat dengan keagamaan. Contoh profesi yang berkaitan dengan sila ini yaitu guru agama. Biasanya seorang guru agama akan mengajarkan bagaimana cara kita untuk selalu beribadah sesuai agama yang dianut dan bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Kemudian tidak berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agama, dan juga kita diajarkan untuk saling toleransi antar umat beragama agar kita dapat hidup rukun dan damai tanpa membedakan ras dan agama antar sesama sesuai dengan apa yang disebutkan dalam sila ke-1 dalam Pancasila. Ya, untuk sila kedua itu kan adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dalam penerapannya itu bisa macam-macam sebenarnya. Seperti contoh itu penerapannya dalam profesi humanitarian seperti Komnas HAM atau KPAI atau Perlindungan Anak dan Perempuan. Mereka itu memperjuangkan hak-hak asasi manusia, itu yang pertama. Yang kedua bisa seperti badan apa ya, pemberi bantuan kepada saudara-saudara yang terkena bencana seperti Rumah Zakat atau Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Mereka memberi bantuan logistik agar menjaga mereka itu tetap bertahan gitu, bertahan hidup. Dan untuk yang terakhir itu bisa sebagai tim penolong, seperti tim SAR atau relawan dalam bencana gitu, dalam menyelamatkan korban-korban bencana alam yang besar atau bencana pesawat jatuh atau apa gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Untuk profesi yang bersangkutan dengan sila ketiga, menurut saya ada dua sih, ada TNI sama polisi. Tapi di sini saya akan memilih polisi karena contohnya di situ kan ada tertulis Persatuan Indonesia. Menurut saya polisi itu selalu menjadi penengah semisal ada keributan di masyarakat. Contohnya kemarin itu ada demo mahasiswa. Itu menurut saya peran polisi benar-benar seperti mengkondusifkan situasi di situ. Menurut saya itu cocoklah sama sila ketiga. Ya, terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang sila keempat. Seperti bunyinya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja hal ini berhubungan dengan profesi seorang sebagai pemimpin, seperti kepala desa, camat, bupati, gubernur, bahkan presiden sekalipun. Sebagai pemimpin yang hikmat, kita harus tahu bagaimana warga negara dan warga masyarakat. Setiap manusia Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dan sebagai pemimpin yang benar, harus menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dari rakyatnya secara musyawarah. Dan tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Pemimpin mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dan hasil dari musyawarah tersebut adalah mengambil keputusan untuk kepentingan bersama dan tidak mementingkan kepentingan pemimpin sendiri ataupun egois. Dan sebagai perwakilan, seharusnya pemimpin tahu apa saja yang dialami oleh rakyatnya, seperti masalah-masalah dan yang lainnya, sehingga kita dapat mewakilkan aspirasi masyarakat tersebut kepada pimpinan yang lebih tinggi. Seperti itu. Terima kasih.
Dan di sini untuk sila yang terakhir yaitu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sangat berhubungan dengan hukum yang ada di Indonesia, dan profesi yang berkaitan adalah hakim. Di sini jika hukum di Indonesia dapat diterapkan dengan adil dan tepat, maka tidak akan ada namanya penyuapan atau yang lainnya. Seperti istilah yang biasanya kita ketahui, hukum di Indonesia itu masih tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Yang dapat diartikan bahwa hukum ini sangat melilit dan menjerit warga-warga yang kurang mampu atau warga-warga biasa yang tidak memiliki kekuasaan atau uang yang banyak. Sedangkan untuk para pejabat atau para koruptor, mereka dapat diberi keringanan karena mereka menyuap para hakim. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum di Indonesia ini masih dapat dibeli. Seharusnya hakim di Indonesia bisa menerapkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sila ini menutup penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.